Ya, kita harus menghadapi kembali, ya kan? Di satu sisi kita tetap harus melayani masyarakat, di satu sisi kita harus memikirkan masyarakat dalam bentuk pembangunan dan program pelayanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Gubernur telah mengamanahkan saya sebagai penjabat Wali Kota Makassar melanjutkan kepemimpinan Bapak Profesor Yusuf. Saya hadir sebagai penjabat Wali Kota Makassar untuk melayani rakyat, untuk melayani masyarakat kita. Dan sekarang yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita membebaskan masyarakat Makassar kita dari pandemi COVID. Nah, untuk menghadapi pandemi COVID ini, mau tidak mau kebersamaan itu sangat penting. Kita harus bersatu padu. Kita harus merasa masing-masing bahwa pandemi COVID ini adalah musuh kita bersama. Oleh karenanya, Bapak Gubernur telah memberikan saya tongkat komando untuk memimpin Kota Makassar. Tingkat pemerintah Kota Makassar harus mau bersatu padu. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita pemerintah kota bersatu padu menghadapi COVID-19 untuk melayani masyarakat, membebaskan masyarakat kita dari pandemi ini. Dan tentu satu hal yang sangat penting di sini perlu kita pahami bersama, teman-teman media tidak kalah pentingnya, ya, sebagai garda kita untuk bisa melawan COVID. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan saya untuk memohon dengan sangat pada teman-teman media, ya, mari kita memberikan berita-berita yang sifatnya mengedukasi masyarakat tentang COVID ini. Ya. Mari kita memberikan berita-berita yang membawa energi-energi positif. Insya Allah energi positif itu akan memberikan kita kekuatan untuk melawan semua ini. Ya. Saya harapkan teman-teman media mau bersama-sama kita. Kita tempatkan media di depan untuk bisa mengedukasi masyarakat. Memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi mereka, ya, supaya masyarakat begitu sadar bahwa ini harus kita lawan bersama. Dilakukan oleh Pak Wali sebelumnya, ya, saya kira pasti ada sisi baiknya. Perwali yang sudah disusun pasti ada sisi baiknya, ya. Nah, kita akan coba evaluasi, kita lihat apakah memang masih ada hal-hal kreatif, inovatif yang bisa disisipkan di dalam perwali untuk melengkapi, ya, di dalam menghadapi COVID. Ya, kita akan berpikir bersama, kita akan undang ahli-ahli epidemiologi, ya, untuk melihat. Kita akan undang ahli-ahli sosiologi untuk bisa melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat. Ya. Nanti ya pasti dituangkan dalam bentuk perwali dalam pelaksanaannya. Jadi yang fokus utamanya adalah edukasi dulu ya Pak, pemberian edukasi dulu begitu kepada RT RW dan juga langsung pada masyarakat. Ya semua. Ya, jadi edukasi jalan, kemudian pengendalian harus jalan. Ini serba harus paralel. Ya Pak, kebersamaan penting. Ya. Nah, kita di pemerintahan sudah punya struktur sebenarnya untuk merangkul itu semua. Ya. Kita punya struktur dari tingkat RT RW. Kita punya lurah, kita punya camat. Nah, struktur ini harus bergerak bersama. Semua camat harus berada di belakang garda kita untuk melawan COVID. Sehingga Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, kalau ada camat, lurah, ya, yang tidak berdiri di belakang kita bersama-sama untuk melawan COVID, ya kita cari orang yang mau berada di belakang kita untuk sama-sama melawan COVID. Sehingga program kita yang pertama kita akan bersatu padu untuk melawan COVID. Kita akan menyusun strategi-strategi, ya. Insya Allah dalam beberapa hari mendatang, ya, kita bisa tunjukkan apa yang akan kita lakukan. Baik. Bukan pencopotan, ya. Kita suruh bekerja dulu, ya. Kita suruh bekerja dulu. Saya yakin dan percaya kok teman-teman camat itu memiliki niat untuk melayani masyarakat semua. Ya, tinggal bagaimana kita menyatukan, kita punya visi untuk sama-sama melawannya. Saya selalu
ingin berpikiran positif bahwa teman-teman camat, lurah dan RT itu adalah memiliki niat yang tulus untuk melayani masyarakat, dan kita akan lihat kenyataannya ya, pada akhirnya nanti. Yang jelas yang paling utama kita menghadapi COVID, Pak. Ya, nah menghadapi COVID ini kita akan coba melihat ya bagaimana mengoptimalisasi tingkat struktur pemerintahan terbawah itu RT RW untuk bisa berada di garda terdepan sebagai edukator ke masyarakat. Ya. Sebenarnya menghadapi COVID ini kuncinya cuma 3, Pak. Apa itu? Yang pertama itu kepatuhan. Ya. Yang kedua apa? Kejujuran, Pak. Dan yang ketiga apa? Kebersamaan. Ya. Kepatuhan itu ya bermakna tolong dalam setiap aktivitas patuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Harus patuh, Pak. Pakai masker seperti ini kan teman-teman wartawan pada kampusnya semua patuh nih. Ya. Kemudian yang kedua, kejujuran. Harus jujurlah masyarakat kita. Harus diedukasi kalau kamu ada demam, jangan takut dengan petugas. Ya. Sampaikan, Pak, saya ini demam ini. Harus jujur. Nah yang ketiga kebersamaan tadi, Pak. Kita harus bersama-sama semua berada dalam gerak satu langkah, berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi sebagai gugus tugas provinsi. Dan itu harus jalan. Ya. Amanah pemerintahan, ya kita harus menghadapi Pilwali. Ya kan? Di satu sisi kita tetap harus melayani masyarakat. Di satu sisi kita harus memikirkan masyarakat dalam bentuk pembangunan dan program lain itu tetap jalan. Tetapi tetap karena masalah COVID ini sudah menjadi masalah kedaruratan, maka itu harus menjadi fokus utama kita. Karena kalau ini tidak selesai, maka tidak akan bisa optimal yang lain. Ya, Pak, Prof Yusran kemarin diganti karena persoalan dianggap tidak mampu untuk menangani angka penularan COVID-19. Apakah ada target, Pak, dari Pak Gubernur terhadap Prof Rudi terkait dengan penunjukan Bapak selaku PJ Wali Kota? Ya sudah tentu ya, sudah jelas tadi teman-teman media udah Kita tidak dengar, Pak. Ya arahan Bapak Gubernur bahwa saat ini kita harus fokus bagaimana mengendalikan COVID. Kita ingin mengeluarkan Makassar sebagai zona merah COVID. Kalau Makassar sudah keluar, maka 80% masalah COVID di Provinsi Sulawesi Selatan itu akan selesai. Ada target waktu, Pak? Karena ini kan cuma 44 hari Kita penjabat. akan upayakan secepat-cepatnya, Pak. Ya, kalau kita bisa patuh dan betul-betul tadi 3 faktor tadi, kepatuhan, kejujuran dan kebersamaan bisa efektif berjalan pada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, maka berdasarkan rantai penularan COVID ini kan 2 minggu masa mutasi. Coba, Pak, kalau kita semua sudah pakai masker, mau kemana itu virus COVID? Nah, kalau itu bisa jalan, kita akan upayakan secepat-cepatnya. Kita ingin segera keluar dari sini. Kita ingin segera keluar. Pak, masyarakat bertanya, satu lagi, Pak. Masyarakat ini bertanya, apakah akan ada PSBB berikutnya lagi? Ya, kita harapkan tidak ada lagi PSBB ya, karena kita ingin mengendalikan COVID tapi juga tidak menekan ekonomi kita. Masyarakat saya lihat sudah cukup terpukul juga oleh masalah ekonomi ya. Kita akan coba mengambil perimbangan yang paling cepat ya untuk bisa mengendalikan COVID tapi juga ekonomi bisa berjalan semaksimal mungkin.